wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, mahasiswi program studi pendidikan masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang menjadi makna dari Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan simbol negara Indonesia. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, artinya berkaitan dengan ketuhanan dan ajaran-ajaran agama. Di Indonesia sendiri, ajaran agama itu berbeda-beda. Ada masyarakat yang menganut beberapa agama di Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya, pada sila pertama ini kita harus menghargai kepercayaan dan apa yang dianut oleh orang lain. Karena pada sila pertama ini lebih mengutamakan nilai-nilai tertentu dibanding sarana-sarana. Artinya jelas nampak bahwa nilai keagamaan atau nilai ketuhanan ini dianggap lebih penting sehingga jadi prioritas atau pertimbangan utama dalam melakukan tindakan atau perilaku. Yang kedua itu makna sila Pancasila yang kedua, yaitu memiliki adab yang tinggi dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia artinya kita sebagai pemuda dan kita sebagai mahasiswi harus menghargai pendapat orang lain dan tidak akan merendahkan orang lain ataupun saudara-saudara kita lain. Berkaitan dengan itu, pandangan saya mengenai sila kedua ini sebagai pandangan yang berorientasi nilai. Hal tersebut dimungkinkan karena saya sebagai mahasiswa beranggapan bahwa saling menghargai merupakan sebuah nilai penting yang perlu diperjuangkan untuk tujuan tertentu dalam konteks bermasyarakat. Makna sila ketiga Pancasila, menurut saya makna ini persatuan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia sendiri sudah kita ketahui memiliki bermacam ras, suku, agama, sehingga tanpa adanya rasa persatuan Indonesia yang kuat, kita akan mudah untuk terpecah belah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya memaknai sila persatuan Indonesia ini lebih menggunakan perasaan atau emosi. Makna sila keempat Pancasila, menurut saya bahwa dalam berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan baik itu keluarga, masyarakat, negara, haruslah lebih mementingkan kepentingan umum. Artinya individu tersebut tidak boleh egois. Kita harus memikirkan melakukan musyawarah ketika kita menyelesaikan permasalahan untuk mencapai suatu mufakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengenai sila keempat ini lebih berorientasi pada nilai, yaitu musyawarah dalam mencapai mufakat. Oleh karena itu pada sila ini bisa kita kategorikan sebagai tindakan yang berorientasi nilai, dapat digolongkan ke dalam tindakan rasional nilai, tindakan yang berorientasi kepada nilai daripada sarana-sarana dalam mencapai suatu tujuan. Yang kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaknai merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan tersebut harus tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Artinya pemerintah harus selalu berupaya adil demi mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat kita yang masih belum merata pembangunan, baik itu di tingkat pendidikan, ekonomi, maupun di tingkat pembangunan lainnya. Jadi pada sila ini lebih memaknai bahwasanya tampak pada ungkapan bahwa adil atau keadilan merupakan keharusan. Jadi pemerintah harus mencapai suatu keadilan di dalam masyarakat, dan juga kita sebagai pemuda, sebagai generasi muda harus bisa mengkritik, harus bisa mampu berpikir secara rasional. Penerapan sila-sila Pancasila
sebagai mahasiswa, dengan melihat kondisi Indonesia sekarang ini berada dalam pandemi COVID-19, artinya kita sebagai mahasiswa harus menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Banyak di dalam masyarakat kita, pemuda-pemuda kita yang sudah longgar moral atau pemuda yang tidak lagi menaati peraturan yang ada di lingkungan. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa haruslah menjadi agen perubahan di dalam masyarakat dan memberikan contoh yang baik serta menjaga jati diri bangsa Indonesia. Nah, berkaitan dengan sila, pada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sila ini mengarahkan kepada bangsa Indonesia yang merupakan masyarakat yang beragama. Nah, hal ini tercermin apalagi kita lagi dihadapkan pandemi COVID-19. Kita sebagai mahasiswa haruslah mampu dilandasi kecerdasan spiritual dan ekologis. Terlebih lagi, mahasiswa diharapkan dapat menyikapi berbagai tantangan dengan bijak. Apa yang terjadi itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil beradab. Penerapan dalam sila ini, kita sebagai pemuda dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan secara adil dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat memiliki kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Penerapannya bisa kita lakukan dengan cara kita menghargai pendapat orang lain dan kita menghargai suatu karya orang lain, serta bagaimana kita hidup rukun sesama manusia dan sesama persaudaraan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ini, pada setiap kegiatan yang ada di masyarakat itu dibutuhkan rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Apalagi di masa pandemi ini, saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi dengan memberikan bantuan secara material maupun non-material serta doa. Banyak dari masyarakat kita bisa mengimplementasikannya. Kita sebagai pemuda untuk menyalurkan dan pembagian masker misalnya, atau memberikan bantuan-bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang di masa pandemi ini di mana ekonominya itu merosot. Yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam hal ini berarti demokrasi dalam upaya penanganan pandemi ini tidak hanya pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat dan kita sebagai pemuda harus berperan penting juga dalam menanggulangi pandemi ini. Misalnya implementasi yang kita lakukan yaitu kita melakukan musyawarah, bagaimana terutama di lingkungan sekitar kita, bagaimana kita menghimpun masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi kita sebagai pemuda dalam sila ini yaitu kita harus menghormati karya orang lain, kita harus bersikap adil kepada sesama, serta sifat saling menolong dan menghargai sesama dalam melakukan pekerjaan membantu untuk kepentingan bersama. Apalagi sekarang ini pandemi COVID-19, kita harus saling membantu dan bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk menaati protokol kesehatan terutama di lingkungan sekitar kita sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.